Baik pendengar, masih di kajian keislaman tanya jawab kali ini tentang manfaat berbuat baik, dan kita sudah mendapatkan satu respon juga yang masuk melalui WA buat dari Ibu Wahyuni yang ada di Polan Harjo. Ketika kita melihat masyarakat diminta untuk berbuat baik, tapi justru para petinggi ini memberikan contoh yang tidak baik, seperti halnya kasus tangkap tangan yang dialami oleh Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Ustadz, bagaimana kita merespon itu? Apa yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus yang baru saja dialami oleh Menteri Sosial terkait dengan dugaan korupsi bantuan sosial untuk penanganan COVID? Mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana memetik hikmah dari itu semuanya. Mungkin bisa diberikan pencerahan Pak Ustadz. Terima kasih. Ini ada Ibu Sri Wahyuni ya, yang sudah mengirimkan WA. Mungkin Pak Hendri bisa memberikan sedikit komentar. Petinggi-petinggi kita itu kemudian tidak mampu memberi contoh dan teladan yang baik, maka kemudian sikap kita jangan melihat di sana, jangan melihat petinggi tidak mampu memberi contoh. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam budaya kita itu budaya paternalis, kita akan selalu melihat pejabat atau petinggi kita, tokoh kita berbuat seperti apa, akan selalu kita lihat. Maka di dalam falsafah negara kita kan, semakin tinggi pohon itu maka akan semakin banyak tiupan angin, semakin. Kemudian semakin tinggi itu orang akan semakin mengamati. Nah, itu di sana. Maka kemudian ketika yang tinggi itu terlihat jeleknya, jangan kita kemudian meniru kejelekan itu. Mari kita tutup. Karena sesungguhnya menurut satu teori yang dikemukakan oleh John Maxwell, sebenarnya itu ada teori begini, semakin tinggi tingkat kepemimpinan, maka sesungguhnya akan semakin tinggi pula efektifnya untuk berbuat kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika kepemimpinan yang tinggi itu tidak mampu memberikan contoh kebaikan, maka tidak efektif. Nah, ini sebenarnya teori yang bagus, itu teori yang bagus untuk diterapkan. Iya, tapi yang jelas yang dilakukan menteri ini jelas perilaku yang tidak baik, Pak ya. Ya, mudah-mudahan itu baru dugaan, mudah-mudahan ya. Karena kita semua kan tidak tahu persis apa yang terjadi. Hanya kalau itu betul, maka jangan kita tiru. Iya. Itu. Asas praduga tak bersalah tetap kita pegang, gitu kan, karena masih proses ya. Lanjut, Pak. Kemudian yang kedua, ketika melihat pimpinan kita, atasan kita atau siapapun yang patut kita pandang mestinya mampu memberi teladan yang baik tapi tidak mampu memberi teladan yang baik, kita berprasangka baik saja bahwa manusia punya kelemahan. Barangkali yang kita lihat itu baru kelemahannya, belum keunggulannya. Karena sesungguhnya setiap manusia itu memiliki kelemahan dan memiliki keunggulan, memiliki hal yang baik dan memiliki hal-hal yang buruk, semuanya. Hanya dari sudut pandang mana dan sampai sejauh mana kacamata kita mampu memandangnya. Jadi tetap berhusnudzon, Pak ya? Iya, kita tetap harus berhusnudzon. Karena kalau kita husnudzon, itu nanti akan membahayakan diri kita. Akhirnya kita tidak mau lagi termotivasi berbuat baik. Tiru-tiru. Ongkono dong minta apik. Nah, kalau sudah tiru-tiru itu, maka perintah agama ibtika binafsik, mulailah dari dirimu, akan menjadi kacau balau. Ada perintah lagi, ketika kamu melihat satu kemungkaran, 1000 kemungkaran, jangan kamu menjadi orang yang ke-1001. Artinya jangan nambah-nambah lah. Sudah biarkan itu berjalan sesuai proses hukum. Kita jangan nambah-nambah persoalan, jangan kemudian berperilaku yang tidak baik. Mari kita berperilaku yang baik, gitu Mas. Iya.